Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat opini semua. Kali ini babak ijazah Jokowi sepertinya menuai bumerang, di mana Rosuryo mengultimatum Jokowi agar mencabut keterangan bohongnya dalam tanda kutip, karena beberapa saat yang lalu Jokowi mengklaim bahwa Kasmojo adalah dosen pembimbing akademisnya, dan berdasarkan fakta terbaru bahwa Kasmojo mengakui bukan dosen pembimbing akademis Jokowi, yang sebelumnya juga tidak mengakui bahwa Kasmojo adalah dosen pembimbing skripsi Jokowi. Akan bagaimana kelanjutan kasus ijazah palsu ini? Kita saksikan cuplikan berikut ini. Kepada Saudara Joko Widodo, saya meminta saudara untuk segera mencabut pernyataan saudara yang menyatakan bahwa Pak Kasmojo adalah dosen akademik. Karena berdasarkan wawancara Rismon Syanifar sudah ditegaskan bahwa Pak Kasmojo bukan dosen pembimbing, juga bukan dosen akademik. Apabila dalam apabila dalam 3 kali 24 jam Saudara Joko Widodo tidak segera mencabut pernyataannya itu, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut agar ditegakkan hukum di negeri ini secara adil. Karena selama ini kalau rakyat hoaks sedikit saja langsung dilaporin, langsung ditangkap. Kita ada juga tweetnya ya. Kita akan buktikan bahwa negara ini adalah negara hukum, tidak pandang bulu, semua kedudukannya di hadapan hukum adalah sama. Tapi jika Saudara Joko Widodo dalam 3 kali 24 jam segera menganulir pernyataannya, maka tindakan kami akan menjadikan itu sebagai bukti bahwa Saudara Joko Widodo memang berbohong sehingga layak masyarakat mempertanyakan keabsahan ijazahnya. Demikian? Oh ya, nanti bisa dibuka balik. Tapi yang jelas orang melihat aslinya aja belum pernah lihat, kok bisa menyatakan palsu itu dari mana? Jadi kalau sekarang muncul satu kekhawatiran menunjukkan ijazah Pak Jokowi ini bisa membuat chaos satu negara atau membuat chaos Indonesia, itu kan seolah-olah ijazah Pak Jokowi ini kayak nuklirnya Iran gitu, yang bisa meledak. Temuan paling terbaru kemarin, hari ini, pagi tadi, tim sampai ke redaksi KR dan kedaulatan rakyat, dan sampai ke perpustakaan daerah DIY. Yang menarik apa? Kami menemukan bandel KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus. Khusus itu. Dikatakan, ini gimana? Diambil Pak, kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Ya, ada YouTube-nya, ada beredar. Jadi tahun 80, Januari, Februari, Maret, April, Mei ada. Tapi begitu Juni, Juli, Agustus 4 atau 3 bulan itu diambil. Kalau memang itu barang bukti kejahatan, boleh diambil. Itu kan bukan barang bukti kejahatan. Tapi tim tidak kekurangan akal. Ketika cek, saya tanya, cari koran edisi setahun sebelumnya. Ya, karena edisi sebelumnya itu pada bulan Agustus, bulan puasanya. Cek, bulannya terbaca apa? Pasa. Tidak ada puasa. Yang ada pasa. Dan cari cek Kedaulatan Rakyat edisi sekarang, semua terbaca pasa. Jadi kalau misalnya nanti, karena ada yang berusaha diedarkan, itu puasa, maka kami akan mempertanyakan. Karena kalau itu hanya digital, kami tidak akan terima. Kami harus terima bukti analognya. Dan kemana bundel koran milik perpustakaan daerah DIY, yang itu hak rakyat, kok dibawa oleh petugas. Ya. Oh, jadi yang 18 Juli 1980 sudah diamankan, nggak ada lagi di sini. Ya, itu karena udah ada digital. Jadi versi digital. Ya. Versi digitalnya benar itu ya? Iya, benar itu. Nggak manipulasi? Nggak manipulasi dan bisa dicek langsung di Gerhana Pustaka. Ya, selama ini nggak pernah ada cerita chaos karena gara-gara kita menunjukkan ijazah. Jutaan orang melakukan ini.
Dan selama bertahun-tahun mereka biasa-biasa saja menunjukkan ijazah. Jadi yang diminta untuk menunjukkan ijazah nggak cuma Pak Jokowi, jutaan orang termasuk kita sendiri gitu. Dan kalau kita ingat, semua pejabat yang ingin menjadi calon kepala daerah atau calon legislatif gitu ya, itu juga diminta tuh ijazahnya gitu ya, pendidikan terakhir, ditunjukkan ijazahnya dengan fotokopi dan nanti dibuktikan dengan ijazah asli. Apakah itu kemudian membuat negara chaos? Ya nggak ada. Kita udah pemilu berkali-kali dan biasa aja. Saya mendengar ada statement dari para pengacara Jokowi, ya, bahwa Pak Jokowi sekarang dikriminalisasi. Saya bingung, itu statement apa ya? Sebelumnya juga kalau ada juga statement dari pengacara Jokowi itu bahwa kalau ditunjukkan ijazah Jokowi, ada 2 poin ya, akan terjadi chaos, kerusuhan, kegaduhan. Kok dibengkok-bengkokkan logika yang sangat sederhana ya? Terus dibandingkan kalau nanti semua pejabat, menteri, gubernur, bupati, dan masyarakat sipil diminta untuk menunjukkan ijazahnya, nanti akan menciptakan chaos. Bingung saya. Ini katanya ada yang mengorkestrasi secara sistematis. Tadi baru konversi itu, ya kan? Mengorkestrasi secara sistematis. Jadi dulunya bohir, dulunya dituduh kita punya pendana besar oleh Ngabali, ya sebelumnya oleh Sylvester Stallone. Nah sekarang ada yang mengorkestrasi. Ini akan dibongkar katanya. Siapa? Oke. Pak Jandes yang mengorkestrasi kita. Ya, siapa yang mengorkestrasi Pak Jandes datang ke situ siapa? Kok tanya saya? Hah? Orang saya nggak ada orkestrasi, itu cuma Tuhan saya sih. Tuhan saya kok, Allah itu cuma itu mendampingi kita semua. Tapi jangan ngikutin Pak Jokowi dong jawabannya. Yo ndak tahu, kok tanya saya.